Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah buat Bapak Ibu semua yang sudah hadir di ibadah kita pada siang hari ini. Shalom, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, sehat? Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu semuanya, saya undang kita untuk menyiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita mau angkat pujian kita, sembah kita. Kita mau katakan, kusanjung kau di tempat yang maha tinggi. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kusanjung kau di tempat tinggi. Sebab Engkau Imam besar agung, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku sanjung kau di tempat tinggi. Sebab Engkau Imam besar agung, ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kita angkat pujian kita dari awal. Ku sanjung kau Tuhan, ku sanjung kau di tempat tinggi. Sebab Engkau Imam besar agung, ku sanjung kau lebih dari yang lain,
yang suci Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau saja yang suci Tuhan, Kau saja yang suci. Amin Tuhan. Haleluya Yesus, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Tuhan, katakan Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau layak terima glory, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Yesus, Kau Tuhan, Kau layak Tuhan, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Bapak Ibu semuanya. Haleluya, haleluya. Nanti doa buka dibawakan oleh Ibu Gembala. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Tuhan Yesus, Engkau layak terima glory, pujian, hormat, kemuliaan. Engkau layak disembah. Terima ucapan syukur yang dalam hidup kami. Engkau layak terima kebaktian kami ya Tuhan. Tuhan, ini kami, layakkan kami untuk menaikkan hormat, puji syukur, nyanyian sorak-sorai kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah. Hamba buka, tabiskan kebaktian pagi ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat kita berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Semuanya sehat Bapak Ibu? Amin. Puji Tuhan, saya melihat semuanya Bapak Ibu semua datang dengan sukacita. Amin. Amin. Oleh sebab itu kita mau menyanyi, kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Kita angkat pujian kita, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita mau bersorak bagi Tuhan Allah kita. Amin. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Katakan sekali lagi. Soraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama
Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Bagi Tuhan Allah kita, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan, kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan, ada kemenangan, ada kemenangan, ada kemenangan. Haleluya. Bapak Ibu semuanya percaya bahwa kita lebih dari pemenang? Amin. Kita mau menyanyikan lagu Api Pantai Kosta Aku Punya. Haleluya. Api pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala. Api pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api pantai Kosta, api pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala. Api pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, kirimlah sekarang ini. Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, kirimlah sekarang ini. Sang kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah, pintu rahmatnya tercurah bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah, pintu rahmatnya tercurah bagiku. Rasakan kuasa Allah turun, rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah, pintu rahmatnya tercurah bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Haleluya. Bapak Ibu semuanya dipersilakan untuk duduk kembali. Puji Tuhan, kita sudah menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kita. Tiba saatnya kita mau menyiapkan tanah hati kita yang terbaik untuk disirami kebenaran firman Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik. Haleluya Yesus. Amin Yesus.
kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, dengan sayap-Mu. Haleluya. Terbang tinggi di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah.
Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Bapa. Haleluya Tuhan, segala pujian hormat hanya bagimu Tuhan. Inilah yang menjadi pengakuan kami Tuhan di hari-hari yang semakin jahat ini. Satu kerinduan kami ya Tuhan, yaitu menantikan kedatangan-Mu Tuhan, menjadi mempelai-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau teruslah yang bertahta di dalam hati kami, dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang setia, terima kasih buat kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan yang kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami percaya pujian dan penyembahan kami pada siang hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan Yesus, kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu benar-benar berasal daripada Tuhan saja. Tuhan berkati mulut bibir hamba-Mu. Biarlah segala apapun yang hamba-Mu ucapkan boleh benar-benar berasal dari Tuhan saja. Bapa, urapi kehidupan hamba-Mu, berkati kehidupan hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa, segala kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan yang ingin menghancurkan ibadah kami pada siang hari ini, kami setiap jemaat Tuhan, kami mau tolak, kami mau tengking, kami mau usir hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Bertahtalah Tuhan atas ibadah kami. Kami serahkan ibadah ini kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat mengatakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu semuanya boleh duduk kembali. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hambanya yang melayani. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Selamat kita beribadah, berkumpul kembali di rumah Tuhan. Nah, kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Ada sukacita, ada hadirat Tuhan. Amin. Ya, kita rasakan sama-sama Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari sama-sama kita akan buka satu kebenaran firman Tuhan. Kita akan mulai pembacaan firman Tuhan dari Lukas pasal yang pertama, ayat 30 sampai 35. Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 35. Ya, kalau semua sudah menemukan, mari sama-sama untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Saya undang bangkit berdiri sekali lagi. Kita baca ayat 30 sampai 35. Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 35. Baik, sudah menemukan ya. 1, 2, 3. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah." Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, dari yang kita baca barusan ini adalah permulaan atau awal dari Natal ya. Dan sekarang kita sudah merayakan Natal entah sudah mungkin puluhan kali ya, dunia sudah merayakannya ratusan kali sejak 2000 sekian tahun yang lalu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan baca beberapa ayat yang lain ya setelah ini, tapi karena ini kita sebut pada bulan Natal ya, pokoknya Desember ini semuanya Natal ya dari awal
sampai akhir bulan ya. Nah, di mana-mana terjadi perayaan Natal, dirayakan perayaan Natal. Nah, kita akan baca ayat ini, kita sudah baca ayat ini tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata ini bukan hanya sekedar kisah Natal ya, atau awal dari kisah Natal, tapi sesungguhnya kalau kita lihat lebih dalam lagi dan kalau kita renungkan, inilah awal dari kehidupan kita dalam sebuah perjanjian yang baru. Jadi ketika Yesus diputuskan untuk lahir ya, jadi Allah Bapa, Putra, Roh Kudus sepakat bahwa pribadi Allah akan lahir di dunia ini ya dalam manusia Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus ya, selama 33,5 tahun ya, kemudian menyelesaikan misinya. Nah, itu adalah awal dari sebuah perjanjian yang baru, Bapak Ibu Saudara sekalian. Perjanjian baru ini apa maksudnya? Yaitu bahwa hukum yang lama yang hanya waktu itu khusus untuk orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi, ya kita tahu bahwa Tuhan Yesus pun itu lahirnya juga dari atau lahir sebagai orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah, jadi rasul-rasul pertama pun itu orang Yahudi semua ya. Hanya kemudian Paulus yang pergi ke seluruh dunia untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Tetapi kalau kita lihat, kalau kita mau sebut sebagai agama ya, agama Kristen, awal kekristenan itu ya dari Yahudi ya. Nah, sebelumnya orang Yahudi atau orang Israel ini memiliki satu perangkat hukum yang kalau kita lihat ya, kita buka saja Alkitab Perjanjian Lama ya, kita menyebutnya Alkitab Perjanjian Lama mulai dari Kejadian sampai Maleaki. Nah, itu kalau Bapak Ibu Saudara baca terutama bagian imamat ya, itu ada seperangkat hukum yang luar biasa, kalau mau diterapkan sekarang kok rasanya bagaimana ya, ogah gitu Bapak Ibu. Nah, itu disebut perjanjian yang lama. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia dan kemudian menggenapi karyanya sampai naik ke salib ya, dan bangkit kembali dan Roh Kudus turun, maka ini adalah suatu perjanjian yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sering melihat atau sering membagi-bagi ya secara kasar gitu ya, bahwa kalau Natal ini semuanya tentang Tuhan Yesus gitu ya. Nah, setelah Tuhan Yesus nanti terus ada Paskah, Tuhan Yesus disalib, dan setelah itu turunnya Roh Kudus. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara lihat ya, ternyata Bapa, Putra, Roh Kudus itu sudah terlibat sejak dari awal ya. Tuhan Yesus hadir ke dunia, bahkan pribadi Roh Kudus sudah terlibat ya. Nah, kalau kita lihat sejenak ya, kita kembali lagi ke ayat 35, Lukas 1 ayat 35, di situ dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Perjanjian baru ini pun sudah diawali dengan pribadi Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu sejak awal ya, dari awalnya perjanjian baru itu sudah terlibat. Nah, kemudian kitalah yang menjadi ya, orang-orang Kristen mula-mula sampai ke kita, ini yang menjadi produk dari perjanjian baru itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara harus bersyukur bahwa kita tinggal di perjanjian yang baru. Ya, kita ini hidup di masa perjanjian baru. Nah, dan perjanjian baru itu diawali karena datangnya Tuhan Yesus ya, yang kita peringati dengan Natal. Nah, lalu kalau sudah dalam perjanjian baru ya, bagaimana ya? So what gitu katanya ya. Apa yang harus terjadi? Apa yang harus dilakukan Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, seringkali yang saya amati dan kadang-kadang saya juga mendapati diri saya sendiri ya, itu kita hidup dalam perjanjian baru atau masa perjanjian baru, tapi dengan pola pikir perjanjian lama. Nah, artinya apa? Artinya begini ya, saya tidak mengatakan bahwa hukum Taurat itu sudah lenyap gitu ya, sudah enggak ada dan tidak berlaku. Ya nanti lain waktu kita akan belajar ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi hukum Taurat dan perjanjian yang lama itu masih ada, hanya sudah digenapi dalam pribadi Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu cukup bagi kita untuk menggenapkan keseluruhan hukum Taurat. Artinya apa?
Artinya kita tidak perlu lagi ngutik-ngutik atau apa ngutik-ngutik itu ya, kembali atau terjun ke perjanjian yang lama dengan kekuatan kita sendiri. Sudah enggak perlu Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara baca ini sekilas saja ya. Coba Bapak Ibu nanti di rumah baca kitab Imamat ya, baca kitab apa Bilangan, Ulangan. Itu bagaimana ada seperangkat hukum yang harus dilakukan ketika perjanjian lama dan itu sifatnya mutlak Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah, sebagai gambaran aja, orang Yahudi itu umur 13 tahun itu sudah masuk ke dalam satu pendidikan untuk Torah ya. Jadi kalau kita ya kalau di sini sekarang ya masuk pelajaran Alkitab, tapi yang di komunitas Yahudi itu sifatnya wajib Bapak Ibu, dan mereka nanti akan mengalami pendidikan Torah ini sampai nanti mereka dewasa, dan produknya itu yang ideal ya, ini saya katakan yang ideal karena sekarang umat Yahudi pun sudah terbagi dua, yang ortodoks, yang konservatif sama yang modern ya. Nah, kalau yang ortodoks itu masih mengikuti itu dan mereka harus hafal seluruh perangkat hukum Taurat dan penjelasannya. Nah, penjelasannya itu sudah dilakukan oleh para rabi, ya rebai, dan oleh para ahli Taurat orang Farisi waktu itu. Nah, itu harus hafal Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, produknya itu adalah Rasul Paulus yang dididik langsung oleh Gamaliel. Nah, ini produk sebenarnya dari hukum Taurat yang ideal Bapak Ibu. Jadi Rasul Paulus itu mengerti hukum Torah itu dalam-dalamnya, bukan hanya kulitnya ya. Nah, lalu Paulus pun memahami bahwa kalau melanggar satu hukum Bapak Ibu, itu berarti melanggar semua. Sepertinya nggak adil ya, kalau kita ujian aja atau ulangan ada 100 soal kita bisa 99 yang nilainya 99, tapi enggak, kalau di perjanjian lama kita langgar satu itu batal semua. Nah, sedemikian beratnya Bapak Ibu Saudara sekalian, sedemikian beratnya tuntutan hukum ini, tapi hukumnya itu baik. Kalau kita baca hukum itu enggak ada yang jelek ya. Nah, tetapi tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Karena itu Tuhan Yesus ada dan menggenapi semua itu. Nah, oleh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, kita ini diterima bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kasih karunia. Nah, itu yang harus kita pahami Bapak Ibu. Kadang-kadang kasih karunia atau perjanjian baru ini ya, saya mohon maaf lagi, dianggap remeh oleh banyak orang Kristen atau sebagian lah. Dan kadang-kadang pikiran manusia saya sendiri juga kalau saya lagi enggak nyadar gitu ya, itu menganggap enteng. Padahal kasih karunia dan perjanjian baru ini luar biasa. Ya, kalau kita lihat ya, perjanjian Allah yang pertama yang lama itu hanya untuk orang Israel Bapak Ibu. Kita ini bukan, enggak masuk hitungan ya. Entah kita nanti itu kalau sebenarnya ya, kalau Tuhan Yesus enggak ada, kita ini mau kemana setelah meninggal itu enggak jelas Bapak Ibu ya. Tetapi karena kasih karunia yang besar, Tuhan Yesus itu hadir. Kehadiran Yesus itu makanya kenapa kok harus dirayakan dengan megah ya. Natal itu diperingati dengan luar biasa karena itulah awal dari satu perjanjian yang mengubah hidup manusia ya. Nah, kadang-kadang kalau kita sebagai orang Kristen ini ngelihat Natal itu sampai bosan karena diperingati tiap tahun ya, dan yang kita ingat itu paling nanti ya cuma pohon Natal ya, hiasan Natal, dekor lagi ya, ada hadiah ya, bikin acara perayaan, tapi kita nggak sadar bahwa ini memang harus diperingati sedemikian rupa. Karena apa? Karena ini adalah awal yang baru untuk seluruh umat manusia yang percaya, yang mau percaya dan menyerahkan hidup sama Tuhan Yesus. Itu hidupnya diubah total. Kalau nggak ada Natal Bapak Ibu, kita nggak tahu mau kemana. Bener ya, saya nggak bisa membayangkan seandainya Natal nggak pernah ada, kita itu kemana nggak jelas ya. Jadi kita harus mau nggak mau ya ikut agama Yahudi, mau tidak mau. Karena apa? Itu perjanjian Allah dengan Abraham, dengan keturunannya ya. Mau tidak mau kalau mau selamat. Sehingga pada zaman itu, pada zaman Yesus dan sebelum Tuhan Yesus itu banyak orang-orang dari bangsa lain yang jadi penganut agama Yahudi juga. Tapi puji Tuhan kita hidup dalam satu perjanjian yang baru Bapak Ibu ya. Bukan hanya karena hukum-hukumnya atau aturan-aturannya itu tidak seberat perjanjian lama, bukan masalah itu. Tetapi perjanjian baru ini memungkinkan hubungan kita dengan Bapa itu begitu dekat ya. Sehingga ya kalau saya loncat sedikit ke Paskah ya, waktu Tuhan Yesus naik ke salib, tabir bait Allah itu dibelah dua ya. Artinya manusia bisa masuk
ke ruang Maha Kudus, ya, ketemu dengan Tuhan in person secara pribadi. Itu sesuatu yang mahal, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak bisa dinilai dengan apapun, ya. Nah, kembali lagi ke perjanjian yang baru ini. Mari kita buka agak banyak ayat, ya. Kita sekarang ke suratnya Paulus ke 2 Korintus pasal yang 3. Nah, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Agak panjang ayat-ayat ini, mohon bersabar, ya. Tetapi ini nyambungnya ke sini, Bapak Ibu, ya. Jadi Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus datang itu untuk sebuah perjanjian yang baru, yang diperbarui, yang inisiatifnya dari Allah sendiri, ya. Nah, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, 2 Korintus pasal yang ketiga. Nah, saya akan baca mulai ayat yang ketiga, ya, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-18, ya. Bapak Ibu Saudara bisa ngikuti. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikian besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ya, saya berhenti sebentar. Tadi kita sudah lihat di awal pun di Natal itu Roh Kudus ternyata sudah terlibat, ya. Ketika malaikat Gabriel menemui Maria tadi, ya. Yang memungkinkan Maria mengandung itu adalah Roh Kudus, ya, dan memungkinkan Maria menerima panggilan itu sampai Tuhan Yesus hadir ke muka bumi adanya Roh Kudus. Nah, sekarang kita lihat bahwa kesanggupan dari kita, dari para rasul hamba Tuhan sampai ke kita itu adalah karena Roh Kudus, ya. Pekerjaan Allah, bukan kita sendiri. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, ya. Nah, satu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Nah, pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Nah, saya berhenti dulu Bapak Ibu. Artinya apa? Zaman waktu Torah itu diberikan, Musa itu wajahnya sampai bercahaya. Padahal kita tahu bahwa hukum Torah itu dalam sejarah orang Israel, sejarah Yahudi, ujungnya adalah mereka fail, gagal, dan orang Yahudi dibuang ke Babilonia. Ya, yang pertama orang Israel Utara dulu dibuang ke Asyur, dan Israel Selatan orang Yehuda, ya, atau orang Yahudi dibuang ke Babilonia. Artinya apa? Perjanjian yang lama itu gagal. Tetapi toh waktu awal diberikan itu perjanjian itu begitu mulia sampai Musa yang menerima itu. Hukum Allah, hukum Torah itu wajahnya bercahaya Bapak Ibu. Ya, kemuliaannya luar biasa. Nah, Paulus mengatakan betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh, yaitu di perjanjian yang baru yang kita sekarang. Nah, kita sekarang ini di perjanjian baru, kita melayani dalam sebuah perjanjian yang baru yang disebut pelayanan roh, ya, karena Roh Kudus. Nah, artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kemuliaannya itu lebih besar dari yang lama. Ya, kalau yang lama mulianya sampai kayak gitu, apalagi yang baru. Ya, penuh dengan kemuliaan. Nah, kita lihat ayat yang ke-9, saya bacakan. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran, yaitu pelayanan di perjanjian baru ini. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai dengan kemuliaan. Artinya apa?
Artinya di perjanjian baru ini hidup kita, pelayanan kita itu begitu mulia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan kita pernah memandang remeh pengiringan kepada Tuhan Yesus. Ya, itu sangat-sangat mulia. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun yang Tuhan izinkan, ya, itu begitu mulia. Ya, dan kemuliaan itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ya, saya tidak mengatakan bahwa setiap orang harus mengalami hal yang sama supaya nanti bisa naik derajatnya dan disebut mulia, enggak. Ya, setiap orang punya porsinya sendiri, tapi yang jelas sama mulianya. Amin. Kita ini dimuliakan oleh Tuhan, ya. Dan Tuhan bisa melakukannya dengan berbagai cara, dengan cara yang berbeda-beda, ya, yang tidak sama satu dengan yang lain, ya. Nah, ya sedikit ini intermezzo ya, saya sangat diberkati ketika Ibu Gembala menyaksikan bagaimana di Amerika ya, dan juga Bapak Wakil Gembala ya, Bapak Pendeta Andrew Rawis juga menyampaikan bagaimana Ibu Gembala di sana dengan penuh mujizat dan pelayanan-pelayanan yang disertai. Nah, itu adalah salah satu ekspresi atau bagaimana Tuhan mengekspresikan juga kemuliaannya ya terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Ibu Gembala ya. Nah, tiap orang punya porsinya sendiri dan Tuhan akan memuliakan dengan caranya Tuhan sendiri. Tetapi pelayanan Ibu Gembala sudah jelas itu penuh dengan kemuliaan dan memberkati begitu banyak jiwa dan begitu banyak orang ya. Nah, karena kita tahu ya tidak mudah untuk bisa ke negeri Paman Sam ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kalau bisa sampai ke sana itu pasti ada rencana Tuhan dan tangan Tuhan itu terlibat. Itu bukan karena manusia. Amin. Itu Roh Kudus ada di situ dan menyertai. Nah, ini salah satu contoh Bapak Ibu. Tetapi kita punya contoh-contoh yang lain ya dalam hidup kita yang bisa kita saksikan. Bagaimana karya Roh Kudus itu akan menyertai kita, menyertai pelayanan kita dan menyertai pekerjaan kita. Ya, tujuannya supaya kemuliaan Tuhan makin dinyatakan. Dan percayalah, kalau kita setia, kemuliaan Tuhan itu akan terus dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara percaya ya. Nah, kemuliaan Tuhan akan terus dinyatakan ya. Terus setia ikut Yesus, iring Yesus ya. Kemuliaan pengiringan pada Tuhan Yesus tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan coba membuktikan atau mencari. Ya, nanti nyesel karena apa? Waktunya habis untuk itu nanti. Ya, ternyata akhirnya ujung-ujungnya toh nemunya apa? Oh iya, ternyata yang paling mulia itu Tuhan Yesus, tapi waktunya sudah habis Bapak Ibu. Ya, lebih baik sekarang percaya, hidup dalam rencana Tuhan senantiasa dan kemuliaan Tuhan akan menyertai terus. Ya, jangan coba cari kemuliaan di tempat lain. Ya, dalam Tuhan Yesus itu penuh dengan kemuliaan. Ya, penuh dengan kemuliaan yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Nah, puji Tuhan. Saya lanjut Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu adalah pelayanan perjanjian baru, ya, yang diawali tadi dengan hadirnya Tuhan Yesus, ya, dengan peristiwa Natal, di mana Roh Kudus sudah terlibat dari awal. Nah, karena Roh Kudus sudah terlibat dari awal, maka pelayanan perjanjian baru ini juga tidak bisa lepas. Artinya, ya harus menyertakan Roh Kudus. Roh Kudus itu terlibat senantiasa dalam pelayanan perjanjian baru ya. Nah, ayat 12, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Nah, bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan diambil daripadanya. Nah, poin yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam pelayanan perjanjian baru kita perlu hikmat dari Tuhan, kita perlu Roh Kudus sehingga kita memiliki hikmat penyingkapan yang dari Roh Kudus sendiri, tidak ada lagi yang menutupi, ya tidak ada selubung,
Nah, caranya adalah kalau hati kita berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam pelayanan perjanjian baru enggak bisa pakai hikmat sendiri. Nanti jadinya seperti perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Paulus mengatakan ada selubung yang menutupi orang-orang Yahudi, ya, pelayanan di orang-orang yang masih mengikuti perjanjian lama, sehingga mereka enggak bisa ngerti apa yang tertulis di kitab Musa. Kita sudah tahu bahwa semua yang tertulis dari kitab Musa sampai kitab para nabi itu semua mengarah kepada pribadi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Tapi mereka nggak bisa lihat. Bahkan sampai Tuhan Yesus hadir pun mereka nggak bisa mengerti atau memahami bahwa inilah penggenapan perjanjian Tuhan. Nggak bisa. Sampai Tuhan Yesus harus naik ke kayu salib. Tapi puji Tuhan karena naiknya Tuhan Yesus di kayu salib, maka perjanjian itu sampai ke kita juga dalam perjanjian yang baru, ya. Nah, ya, jadi harus disyukuri juga Bapak Ibu. Tapi saya percaya ya pada akhir zaman nanti dan pada akhirnya Tuhan Yesus pun akan terus memberikan kasih karunia sehingga bangsa Yahudi yang pemegang perjanjian awal ini pun juga banyak yang diselamatkan, ya. Kita berdoa juga untuk mereka Bapak Ibu. Bagaimanapun bangsa ini memegang amanah ya dari Tuhan, dan karena bangsa ini nenek moyang mereka juga kita bisa kenal Tuhan Yesus. Ya, kalau nggak ada mereka ya nggak ada Tuhan Yesus. Ya, secara manusia di muka bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi, kalau kita dalam perjanjian baru ini harus mengandalkan hikmat Tuhan, ya, minta pimpinan Roh Kudus, dan hati kita ini harus berbalik sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, sehingga tidak ada selubung lagi yang menutupi ketika kita baca firman, ya, ketika kita baca Alkitab, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita ngerti yang harus kita lakukan itu apa. Itu tidak bisa pakai hikmat manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga ada satu pedoman yang sederhana yang kalau Bapak Ibu Saudara sekalian beli Alkitab, ya, enggak tahu sampai sekarang masih ada enggak ya, itu biasanya ada petunjuk membaca Alkitab, ya, itu disuruh apa? Berdoa dulu, minta pimpinan Tuhan, karena memang harus seperti itu, ya. Firman Tuhan itu hanya bisa dipahami kalau ada Roh Kudus yang membantu kita untuk memahami dan mengerti. Nah, maka kita akan berjalan dalam terang Roh Kudus, dan itu firman Tuhan itu akhirnya jadi kehidupan buat kita, ya. Kalau pakai cara sendiri nggak bisa, ya. Saya sedih terus terang Bapak Ibu Saudara sekalian, karena sekarang ada banyak firman Tuhan yang diselewengkan, ya. Artinya apa? Saya nggak bahas tentang variasi doktrin atau ajaran, enggak. Tapi yang kelihatan saja ada banyak motivator, ya. Saya sebut motivator, artinya orang-orang yang sebenarnya tujuannya bukan tujuan yang sesuai firman Tuhan, ya. Jadi ya tujuannya untuk bisnis, untuk entrepreneur. Enggak salah sih, tapi jadi salah ketika ayat Alkitab dimanfaatkan. Kemudian seolah-olah bahwa Tuhan Yesus itu dari awal sudah memikirkan soal ini, ya. Soal kemakmuran terus, ya, soal berkat, ya, bagaimana mengembangkan uang gitu, ya, bagaimana melipat gandakan kekayaan, ya. Ayat Alkitab dipakai Bapak Ibu untuk itu. Jadi dan orang-orang percaya pun banyak yang akhirnya waduh, ya ini benar, ya, luar biasa. Jadi akhirnya Injilnya ya itu munculnya Injil kemakmuran tadi, ya, prosperity gospel, ya. Jadi isinya akhirnya ajaran kekristenan ini bukan jadi tentang kasih, ya, tentang kasih karunia, tapi tentang kemakmuran, ya. Jadi orang Kristen itu harus super kaya, ya, harus sugih, ya, harus makmur, ya. Kalau enggak berarti ada yang salah, ada dosa gitu, ya. Kalau enggak memenuhi standar itu, enggak punya mobil mewah, oh berarti sesat, ya. Oh berarti ada yang keliru ini, ada iblis dalam hidupnya. Waduh, siapa yang ngajari Bapak? Enggak gitu, ya. Kalau kita mau lihat peringkat orang-orang kaya di dunia pun yang top-top itu bukan orang Kristen Bapak Ibu, bukan, ya. Bukan, mereka bukan orang Kristen. Tapi orang Kristen, orang percaya, orang yang hidup takut Tuhan, itu dijamin tidak akan kekurangan. Amin. Tidak akan kekurangan, betul itu. Tapi tidak harus jadi super kaya, tidak harus jadi konglomerat. Enggak ada yang menuntut seperti itu, tidak ada. Kita itu ujung-ujungnya itu adalah menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Rencana Kristus itu terjadi. Itu yang jadi goal. Bukan jadi kaya Bapak Ibu, bukan jadi punya kekayaan 7 turunan gitu, ya. Kasihan nanti keturunan ke-8 enggak dapat gitu kan, ya. Nah, bukan seperti itu, itu bukan tujuan kekristenan, tapi menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Kalau itu terjadi, ya berbahagialah, bersukacitalah saudara, Bapak Ibu Saudara sudah menggenapi
atau sudah memenuhi maunya Tuhan. Ya, maunya Tuhan bukan kita jadi super kaya, enggak. Tapi Tuhan menjamin kita tidak akan kekurangan, itu benar ya. Orang yang takut Tuhan, yang percaya Tuhan enggak akan kekurangan. Hidupnya akan dicukupi ya. Saya kadang bergurau sama teman saya gitu ya. Enak itu jadi orang itu pas-pasan gitu ya. Maksudnya apa? Pas-pasan ya enggak enak toh. Loh, pas mau pas mau rekreasi ada ya, ada dana ya. Pas mau beli mobil ada gitu kan ya. Nah, pas mau bayar uang sekolah ada, itu namanya pas-pasan ya. Artinya ya cukup maksudnya Bapak Ibu. Artinya ketika ada kebutuhan, kebutuhannya itu dicukupi oleh Tuhan. Nah, itu sudah luar biasa, satu berkat yang luar biasa Bapak Ibu ya. Dan percayalah itu janji Tuhan, kita akan dicukupi. Amin. Anak Tuhan tidak akan kekurangan, percayalah ya, itu janji Tuhan. Daud saja berkata, dahulu aku muda, sekarang aku sudah jadi tua. Aku enggak pernah lihat ya anak cucu orang percaya atau orang yang takut Tuhan tuh minta-minta roti, enggak pernah ya. Selalu diberkati. Nah, jadi itu bagaimana kita melakukan pelayanan dalam perjanjian baru. Dan poin yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, 2 Korintus 3 ayat 17 dan 18. Saya bacakan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Yang ketiga, dalam perjanjian baru ya, itu ada roh Allah. Sudah tadi kita sudah ya percaya, sudah sepakat ya. Dan karena ada roh Allah, ada kemerdekaan. Dalam Roh Kudus, dalam hidup bersama roh Allah tidak ada ikatan Bapak Ibu. Artinya apa? Kebiasaan lama kita ya, apapun bentuk ikatan itu ya, godaan dari sekeliling ya, atau dari lingkungan, atau orang sering berkata aku nggak bisa, katanya nggak bisa move on gitu ya, nggak bisa lepas dari masa lalu ya. Jadi masa lalu itu menghantui terus, artinya ya ada trauma di masa lalu, itu hidupku jadi seperti sekarang karena itu ya. Oh enggak, dalam Roh Kudus kita tidak diikat oleh masa lalu Bapak Ibu, amin. Seburuk apapun masa lalu kita ya nggak usah diungkit atau nggak usah diingat lagi. Tetapi apapun itu, kalau kita pernah merasa ya gara-gara ini saya nggak bisa hidup menyenangkan Tuhan karena itu, oh enggak ya. Apapun itu kita sudah dimerdekakan Bapak Ibu ya. Nah, itu arti kemerdekaan yang pertama. Jadi tidak ada ikatan ya, free ya. Tidak ada yang menghalangi kita untuk bisa mengikut Tuhan dan menyenangkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Enggak ada ya, enggak ada yang bisa menghalangi kita. Nah, lalu yang kedua, kemerdekaan artinya juga apa? Batasan-batasan yang biasanya dimiliki oleh dunia, saya beri dalam tanda kutip, normal atau dunia manusia ya. Oh, kalau seperti ini ya enggak mungkin bisa sukses gitu ya. Kalau seperti ini enggak mungkin tercukupi kebutuhannya. Batasan-batasan itu di dalam Tuhan tidak ada. Kalau Tuhan mau Bapak Ibu Saudara sukses, maka Bapak Ibu Saudara akan sukses ya. Kalau Tuhan mau Bapak Ibu Saudara berhasil, maka saudara akan berhasil. Itu artinya kemerdekaan, tidak dibatasi oleh keterbatasan manusia. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang besar. Amin. Kita punya Tuhan yang besar. Selama sungguh-sungguh setia ikut Tuhan, batasan-batasan manusia tidak akan batasi kita ya. Amin. Nah, itulah kemerdekaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin ada yang sedang menderita sakit ya. Tuhan ingin Bapak Ibu Saudara sembuh. Nah, batasan-batasan yang biasanya kalau sudah seperti ini enggak mungkin. Sudah seperti ini enggak mungkin. Ya, kalau Tuhan mau Bapak Ibu Saudara sembuh, ada kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara akan sembuh ya. Nah, jadi tidak ada yang bisa membatasi ya. Batasannya satu, yaitu pribadinya Tuhan. Kehendaknya Tuhan itu batasannya. Selama Bapak Ibu Saudara ikut setia kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menggenapkan rencananya dalam Bapak Ibu Saudara sekalian, maka Bapak Ibu Saudara sekalian hidup dalam kemerdekaan. Amin. Ya, jadi kita tidak perlu cari kemerdekaan dengan usaha kita sendiri ya. Ada istilah sekarang katanya financial freedom ya, kemerdekaan finansial. Artinya orang harus mencapai level tertentu sampai secara finansial free ya. Wah, sudah enggak usah mikir duit ya. Nah, tapi akibatnya Alkitab berkata karena mengejar uang banyak manusia jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan ya. Nah, uangnya enggak salah Bapak Ibu, tapi kalau itu dikejar itu jadi salah ya.
Nah, kejarlah Tuhan. Ya, artinya apa? Nantikan Tuhan, ya, cari rencananya, ya, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, ya, minta hikmat Tuhan. Nah, kalau itu yang dikejar, ya, firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Nah, inilah hidup dalam perjanjian yang baru, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang ayat 18 yang terakhir saya akan bacakan untuk kita semua, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Haleluya, puji Tuhan. Ya, inilah goal kita, ya, bukan jadi kaya Bapak Ibu, bukan jadi super konglomerat, bukan, ya, tapi mencerminkan kemuliaan Tuhan, diubah menjadi serupa dari hari ke hari sesuai dengan gambarnya Tuhan Yesus, ya. Karena itulah Natal ada, supaya kita ini kembali yang sudah petat-petot gambarnya, ya, itu dibenarkan lagi sesuai dengan gambarnya Tuhan Yesus, ya. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah firman Tuhan ini jadi berkat buat kita semua, dan kita semakin hari semakin dekat dan semakin menjadi seperti yang diinginkan Tuhan untuk masing-masing kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ya, saya undang para singers untuk bisa maju juga. Kita renungkan firman Tuhan. Kita ambil beberapa saat ini untuk menyembah Tuhan sekali lagi. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, ku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita pujikan dari awal pujian. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku.
ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku, haleluya. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, saya serahkan pada worship leader. Biarlah kemuliaan itu semakin bersinar pada saudara. Hari lepas hari kita menjadi segambar dengan Yesus. Ada banyak kesulitan hidup, tapi kita akan maju terus. Kita setia terus, kita taat terus kepada firman-Nya. Kita menyinari kemuliaan roh, kemuliaan dalam pelayanan, kemuliaan dalam kehidupan. Roh Kudus menolong saya dan saudara. Roh Kudus memampukan kita. Kita ada di pelayanan roh, suatu kemuliaan yang tidak akan binasa. Biarlah kita semakin setia dan cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat sabda-Mu. Tanamkan di hati kami dengan penuh pengertian bahwa sesungguhnya ada kemuliaan roh yang besar yang mengiringi perjalanan hidup dan pelayanan kami. Itulah sebabnya ajar kami untuk setia. Setia mengiring Tuhan, setia mentaati firman Tuhan, setia untuk dapat melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami semua. Hamba-Mu sudah memberitakan kebenaran firman Allah. Natal sudah terjadi. Yesus sudah lahir dalam hidup kami. Yesus sudah menyelamatkan kami semua, menyelesaikan karya keselamatan. Kami bisa sampai ke hadirat Tuhan, menikmati kemuliaan Allah. Kami bisa pancarkan kemuliaan itu bagi dunia ini. Yesus sudah
bangkit dari antara orang mati. Yesus sudah naik ke sorga dan memberikan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah Roh Kudus akan menuntun kami pada rencana Allah pada masing-masing kami. Kami bisa berkarya lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran firman Allah. Sekarang kami dengan yakin berkata bahwa kami ini mulia, kami ini berharga di mata Tuhan. Kami ini adalah umat-umat ketebusan darah Kristus yang dipersiapkan untuk satu pelayanan yang besar untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu yang sudah beritakan firman Allah. Tuhan berkati, pakai lebih heran lagi untuk kemuliaan Tuhan. Jemaat yang sudah mendengar firman Allah, kami akan semakin maju. Kami meninggalkan hidup yang lama. Kami dimerdekakan daripada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena Roh Kudus ada dalam kami, sehingga kami mampu melaju ke depan, mengiring dan melayani Tuhan lebih dan lebih lagi. Semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Hanoi Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Hanoi Felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Hanoi Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Hanoi Felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Hanoi Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Hanoi Felicidad. I wanna wish you a